Oke, baik. Selamat sore teman-teman yang baik yang sudah menunggu pada hari ini. Oke, terima kasih sudah hadir. Pada hari ini kami ingin menyampaikan bahwa putusan nomor 6572 PDTG 2025 PA Bandung sudah diputus pada sore hari tadi, sudah diupload jam 3 sore, sudah diupload di website resmi Pengadilan Agama Bandung dan menyatakan bahwa perkawinan antara Ibu Atalia dengan Bapak Ridwan Kamil putus karena perceraian dan menjatuhkan talak 1 Bain Sugro kepada sebentar ya, takutnya salah ya. Jadi sudah diputuskan karena perceraian dan menyatakan talak 1 Bain Sugro dari Pak Ridwan Kamil kepada Ibu Atalia Praratia. Tetapi halnya sama dengan perkara-perkara lain bahwa 14 hari dari sekarang ini adalah masa tenggang untuk para pihak baik penggugat maupun tergugat apabila ingin menyatakan banding. Jadi masih 14 hari ke depan kita putusan ini akan dinyatakan berkekuatan hukum yang tetap dan pasti. Nah, putusan-putusan yang lainnya itu adalah menyatakan bahwa antara Ibu Atalia dengan Pak Ridwan Kamil sudah ada kesepakatan-kesepakatan yang tidak dipublikasikan dan Pengadilan Agama atau Majelis Hakim yang memutus perkara ini memerintahkan agar para pihak mematuhi apa yang sudah mereka sepakati bersama. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi tadi jam 3 sore kita sudah dapat berita resminya. Oke, kalau harta gono gini, kami baru ketahui kemudian bahwa hal tersebut sudah menjadi kesepakatan dan sudah dibicarakan sejak putusan perceraian ini, semenjak gugatan perceraian yang diajukan oleh Ibu Atalia belum didaftarkan di Pengadilan Agama. Jadi sudah ada kesepakatan di antara Pak Ridwan Kamil dan Ibu Atalia untuk harta pemisahan harta bersama. Anak untuk Neng Kamilia itu karena sudah dewasa dan tinggal di Inggris, tentu saja mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, jadi diasuh bersama gitu ya. Dan untuk Ananda Arka pada saat ini itu diserahkan ke Pak Ridwan Kamil, akan diasuh oleh Pak Ridwan Kamil. Kenapa? Penyebab perceraian ada komunikasi yang jalannya sudah kurang baik di antara keduanya gitu. Tapi meluruskan klarifikasi yang kemarin, ya. Apa benar ada orang ketiga yang diisukan inisial AK itu? Di dalam materi gugatan tidak ada kaitannya perceraian ini dengan orang ketiga, apapun inisialnya, mau LM, mau AK, mau siapapun nanti gitu ya, itu tidak ada. Jadi gugatan perceraian khusus itu sama sekali tidak membahas mengenai adanya keterlibatan pihak ketiga sebagai penyebab dari perceraian. Apakah gugatan perceraian itu berkaitan dengan kasus apa dugaan korupsi di KPK itu? Tidak ada. Untuk kemungkinan rujuk sendiri seperti apa? Rujuk, oke. Kalau secara Islam itu ada masa selama 3 bulan untuk para pihak secara sukarela mengadakan rujuk gitu ya, kalau sudah ada kesepakatan di antara keduanya. Nah, saat ini kita sedang konsentrasi dulu dengan putusan yang sudah ada. Perkembangan selanjutnya Allah Maha membolak-balikan hati manusia. Jadi kita juga tidak bisa memastikan apakah akan ada rujuk atau tidak. Kita lihat saja nanti ke depannya seperti apa gitu. Tetapi sendiri seperti apa, apalagi ada anak yang masih di bawah umur. Nafkah untuk anak kan ada di Pak Ridwan Kamil ya. Anak yang kecil ada di Pak Ridwan Kamil, tapi keduanya akan baik bapak dan ibu akan sama-sama memberikan nafkah untuk anak yang dewasa yang ada di Inggris gitu ya, akan tetap memberikan kasih sayang, nafkah dan perawatan kepada Kamilia. Komunikasinya sendiri saat ini seperti apa? Komunikasinya masih baik-baik aja. Masih baik. Sampai hari ini masih baik-baik. Pertimbangan akan diasuh oleh KPK itu apa? Apakah memang itu persetujuan dengan Ibu Atalia, apakah memang Ibu Atalia tidak ingin dibebani oleh pengasuhan anak
atau mungkin menepis dugaan adanya anak dari wanita lain. Nah, ini mau saya lurusin ya, saya lurusin. Ini banyak sekali berseliweran pertanyaan bahwa ada narasi-narasi yang mengatakan ini anak ini dari hasil dengan seseorang. Jadi karena kami menerima dokumennya dan saya mau mengingatkan lagi kepada media juga, anak ini waktu itu diambil oleh Pak RK dan Ibu Atalia tepat di Hari Anak Nasional dan orang tuanya meninggal karena COVID. Jadi stop sampai di situ, tidak ada sangkut pautnya dengan siapapun. Itu untuk Ananda Arka. Selanjutnya, nah jelas ini. Ya, kalau Oh, iya. untuk kenapa ada di Padiluan Kamil, kebetulan karena pada saat ini Ananda Arka itu memang secara psikologis ya dibutuhkan oleh Pak Ridwan Kamil dan sedang dekat-dekatnya nih sama Pak Ridwan Kamil gitu. Jadi atas kesepakatan bersama pada saat ini Ananda Arka ada bersama dengan klien kami Bapak Ridwan Kamil. Untuk rumah yang ditinggalin bersama saat mereka mungkin masih jadi sepasang suami istri sendiri, Ya. nantinya apakah Pak RK atau Bu Atalia yang keluar dari rumah bersama itu terus seperti apa? Oke, di dalam gugatan perceraian itu ada surat edaran Mahkamah Agung yang mengharuskan bahwa gugatan perceraian baru akan diperiksa oleh majelis hakim apabila memang para pihak ini suami dan istri sudah pisah rumah selama 6 bulan. Jadi kita sudah mengetahui perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Ibu Atalia ini kemudian kan diperiksa dan diputuskan oleh majelis hakim sehingga syarat 6 bulan itu sudah terpenuhi gitu ya. Jadi sudah ada salah satu pihak yang keluar dari rumah tempat kediaman bersama dan diketahui pada saat persidangan bahwa yang meninggalkan rumah adalah Ibu Atalia. Sudah berapa lama tidak serumah sebelum itu? 6 bulan, 6 bulan. Ya. Bu, terkait pemisahan harta, alasan kuatnya sendiri seperti apa sih, Bu? Atau ada proyek perjanjian pranikah sebelumnya, Bu? Perjanjian pranikah tidak ada, tapi ada kesepakatan yang dibuat menjelang gugatan perceraian ini diajukan. Jadi sudah diatur baik-baik lah siapa yang dapat apa gitu. Sudah. Berarti alasan kuatnya karena emang perihal perceraian ini jadinya memisahkan harta ya, Bu? Ya, daripada nanti setelah cerai terus nanti harus ada gugatan, jadi artinya baik Ibu Atalia maupun Pak Ridwan Kamil sudah mengadakan kesepakatan secara sukarela untuk pemisahan harta. Sudah komunikasi dengan Ridwan Kamil sendiri, berarti mungkin apa reaksi beliau saat ternyata putusannya dikabulkan gitu, selain ternyata udah Ya, dari beliau sih kan begini, tentu sebagai suami yang digugat cerai oleh istri, tentu saja ada upaya-upaya yang dilakukan oleh beliau untuk mempertahankan rumah tangganya, apalagi ini sudah 29 tahun. Tetapi ketika kemudian melalui komunikasi yang dijalin antara Pak Ridwan Kamil dengan Ibu Atalia ini, ternyata Ibu Atalia masih berkeinginan untuk mengajukan gugatan cerai, artinya kami melihat bahwa kebijaksanaan seorang suami juga yang kemudian memberikan keikhlasan untuk melepaskan Ibu Atalia dan mengizinkannya mengajukan gugatan cerai.